Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat devosi doa yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa jumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya, semoga saja Anda semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat devosi doa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan, yaitu amalan bagaimana sholat subuh yang tepat pada waktunya. Sebelum lanjut dengan kerendahan hati, bantu channel kecil ini untuk like, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang, dan tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Sahabat deposit yang dirahmati Allah, saudara pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri. Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri, ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk beristirahat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia dan keistimewaan dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu sholat subuh. Salah satunya keutamaan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktunya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, ya Allah, berkailah umatku selama mereka senang bangun subuh. Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak akan ada hijab atau halangan di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkan justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk menginginkannya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kamu lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surat Kahfi 28. Saudara pemirsa deposit yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan isinya.
Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat saat fajar tak hanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menjamin 5 hal bagi hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktunya. Saudara pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah, lantas apa saja 5 janji Allah Subhanahu Wa Taala sholat subuh tepat waktunya? 1. Pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan telah melaksanakan malam 1 malam penuh. Karena itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktunya. Sedangkan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada satu masalah. 2. Sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidupnya di dunia sering mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan sholat subuh berjamaah maupun sholat subuh tepat waktu. 3. Dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga. Begitu juga kita semua yang sholat subuh tepat waktunya. Tidak ada yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatan. Barang siapa yang mengerjakan sholat badain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Terdapat 2 waktu sholat yang memiliki keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Sebagian ulama berpendapat karena 2 waktu tersebut, Masya Allah, seperti yang kita ketahui, waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya istirahat, tubuh tidur, sedangkan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuknya bekerja untuk mencari nafkah. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan dari seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Judah bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada di jalan jaminan Allah, maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan mentunjuknya sehingga Allah akan membenamkan mukanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kebangkitan. Siapa yang tidak ingin melihat Allah Sang Pencipta alam semesta dan isinya secara langsung? Semua manusia pasti menginginkannya. Dari Jubair bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata,
Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dan melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Saudara deposit doa yang dirahmati Allah, demikianlah janji Allah untuk orang yang ahli sholat subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Anda selalu tepat di dalam sholat subuh dan tidak pernah meninggalkan sholat asar dengan subuh. Terima kasih pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.